wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Nabila Syalwani dengan NRP 5025231104. Tadi kita baru saja menyaksikan intro atau welcome scene dari salah satu aplikasi 3D yang saya buat di Unity dengan judul Scale Explorer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi ini dan fitur-fiturnya apa saja, dimulai dari yang pertama di welcome scene. Nah, di welcome scene ini kita bisa melihat ada karakter Red Among Us dan juga ada kapal luar angkasa yang menjadi background dari karakter Red ini. Lalu di sini kita membuat supaya ada transisi antara kamera depan dan kamera samping. Kemudian tadi juga ada backsoundnya dan transisi antar scene-nya. Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke main scene-nya. Nah, main scene-nya itu kita diperlihatkan dengan map scale, yang mana map ini merupakan salah satu map yang ada di game Among Us. Nah, kita bisa melihat bahwa karakter Red-nya itu awalnya ada di ujung kiri dari pesawat luar angkasa ini, dan nantinya kita akan mencoba untuk demonstrasinya sampai ke ujung paling kanan. Oke, mungkin di sini kita bisa menjelaskan dulu fitur-fiturnya apa saja. Kita mulai masuk ke gamenya. Ini lagi proses. Oke, lalu kita akan debug gamenya itu di aplikasi Unity ini supaya lebih mudah. Tadi ada pilihan, kalau misalkan mau bermain kita pilih yes, tapi kalau kita memilih untuk tidak bermain kita bisa pilih no. No itu akan otomatis mengeluarkan kita dari aplikasi ini. Nah, kita bisa lihat ketika karakter Red-nya itu mendekati pintu, pintunya akan membuka tutup. Dan selain dari kamera belakang, kita juga bisa mengganti beberapa view kameranya. Jadi kita bisa mengganti jadi tampak seperti FPX, dan dari depan juga bisa seperti ini. Lalu kemudian dari low angle juga bisa, dari atas seperti itu. Jadi kita sisa menekan tombol angka. Nah, kalau bisa dilihat di sini sudah ada collidernya, jadi karakternya itu tidak akan tembus ke tembok. Untuk memudahkan demonstrasi, kita akan memilih top view atau angle atas ini. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa yang saya modifikasi pada aset 3D bawaan yang memang sudah ada, yakni mapnya dan juga karakternya itu. Pada ruangan ini kita bisa lihat ada partikel seperti percikan api, dan juga kalau kita mendekati objek generator listrik ini nanti akan ada bunyi hum atau dengungan generator. Kita juga bisa melihat bahwa di sini ada partikel-partikel FPX debu yang saya memang tempatkan di ruangan ini. Mungkin lanjut saja ke ruangan berikutnya. Kita masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan kertas-kertas berserakan. Kita bisa lihat ketika karakternya mendekati potongan kertas ini, karakternya akan mengambil sampahnya dan akan memainkan animasi seperti menunduk. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang kita bisa melihat
2D-nya lebih jelas seperti ini. Dan transisi kameranya saya menggunakan transisi kamera CinemaScene kamera, jadi kita tidak perlu lagi secara manual menyeting transformasi dari perpindahannya, tetapi hanya membuat sebuah objek kamera CinemaScene. Lalu di sini kalau kita memainkan game Among Us yang asli, kalau misalkan kita menekan tombol emergency-nya, akan ada suara alarm yang muncul, dan kita bisa melihat bahwa lighting dari ruangan ini pun juga berubah menjadi merah. Lalu selanjutnya di sini saya ingin memperlihatkan ada ruangan UKS atau rumah sakit, dan ketika kasurnya ini kita klik, nah nanti si karakter red-nya ini akan tidur, seolah-olah dia sedang tidur. Oke, mungkin lanjut ke ruangan berikutnya. Beberapa ruangan itu tidak memiliki animasi apa-apa karena saya setting memang seperti itu. Seperti di sini kita hanya bisa melihat-lihat tanpa ada interaksi antara karakter dan juga ruangan. Nah, di sini karakter red-nya bisa melihat atau masuk ke ruangan yang dipenuhi tanaman bercahaya, seperti kita bisa melihat lebih dekat menggunakan FPX view. Kita bisa melihat di sini tanamannya memancarkan sinar biru yang lebih terang. Itu saya pakai trail FPX, dan kita bisa melihat bahwa di sini di bawah tanaman ada seperti air yang bergelombang. Itu saya menggunakan shader graph dan mengaturnya agar kelihatan seperti air yang mengalir. Nah, kemudian di sini kita sudah sampai di kapal luar angkasa bagian paling ujung kanan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan monitornya ini atau layar ini kita klik, nantinya si karakternya itu tidak bisa bergerak, karena kalau kita lihat dari tampak depan atau tampak bawah, si karakternya ini akan menjalankan animasi watching monitor, seperti menghadap kanan dan menghadap kiri secara terus-menerus. Sehingga kalau misalkan kita ingin menggerakkannya kembali, kita bisa mengklik monitornya lagi. Dan mungkin ruangan yang terakhir, ruangan yang sebenarnya tidak ada aksi dan interaksi antara karakter dengan ruangannya, tapi di sini kita bisa melihat ada semacam radio, di mana radio ini ketika didekati oleh si karakter red-nya ini akan membunyikan atau memainkan seperti tuning radio. Mungkin hanya sekian untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur gamenya kita bisa menjelajah lebih lanjut, dan akan saya jelaskan lebih detail mengenai kode dan apa saja yang saya gunakan dalam pengerjaan final project GraphCom ini. Oke, kita hentikan dulu, masuk ke scene view. Nah, di sini saya punya dua scene. Yang pertama itu ada welcome scene, dan yang kedua ada main scene. Yang welcome scene ini yang tadi bisa kita lihat ada UI untuk menampilkan apakah kita ingin bermain game ini. Kalau misalkan kita ingin bermain, kita akan melihat transisi perpindahan antara scene welcome ke main scene seperti faded hitam. Lalu di sini main scene-nya saya menggunakan atau memodifikasi beberapa interior, seperti interiornya itu ada jang yang tadi paper berserakan di ruangan kanan ini. Lalu kemudian untuk tanamannya juga yang tadi yang bisa bersinar itu juga
saya tambahkan yang sebelumnya itu tidak ada di bawaan mapnya. Lalu di sini juga ada water, di mana water ini adalah material yang menampilkan shader air. Kemudian di sini juga ada door. Jadi aslinya kalau kita melihat di blendernya, aslinya itu 3D mapnya tidak ada pintu. Jadi di sini saya membuat sebuah pintu yang bisa juga menampilkan gerakan animasi buka tutup sehingga lebih interaktif. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita masuk ke mode. Nah, ini adalah pintu yang saya buat dan sudah saya animasikan juga. Kemudian untuk karakternya itu awalnya dia hanya bisa memainkan animasi berjalan, tetapi di Blender saya juga modifikasi sehingga tidak hanya berjalan, dia juga bisa memainkan animasi seperti sleeping tadi, dan di sini juga ada nodding dan kemudian di sini juga ada bisa watching, menghadap ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya di aplikasinya juga, selain beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi, saya juga memodifikasi pada bagian lighting. Jadi awalnya lightingnya itu sangat monoton seperti ini untuk tampilan awalnya. Main lightingnya saya pakai directional, jadi seperti matahari yang langsung menyinari objek dari atas. Kemudian untuk lighting tiap room atau tiap ruangan, di sini saya pakai point light, dan juga di sini ada lighting untuk spotlight karakter rednya di mana dia berada. Jadi saya pakai spotlight yang akan mengikuti pergerakan dari karakternya. Nah, selain itu di sini saya menambahkan post processing. Jadi pada awalnya tampilannya itu lebih terang dan lebih kontras, tetapi setelah saya tambahkan post processing, dia menampilkan efek bloom terhadap cahaya-cahaya yang telah saya atur. Lalu di sini juga ada FPX yang tadi tanaman bercahaya, particle system yang tadi ada di ruangan generator listrik, partikel debu, dan lain-lain sebagainya. Untuk controller kamera, seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak lagi menggunakan transformasi manual hardcode, tetapi langsung menggunakan CinemaScene kamera yang kita hanya membuat atau tinggal mengatur posisi tiap kamera yang kita buat. Setelah itu kita akan mengatur priority-nya, yang artinya kamera apa yang akan kita gunakan untuk ditampilkan saat ini. Kemudian di sini ada untuk audio controller, seperti yang tadi pada saat intro ada musik yang dijalankan, dan ketika game berlangsung juga musiknya berbeda. Oke, mungkin untuk kodenya sendiri sebenarnya tidak begitu kompleks. Yang pertama untuk movementnya, di sini saya hanya menggunakan get axis seperti pergerakan biasa, dan untuk yang lainnya open map 2D dia hanya mengecek apakah objeknya itu diklik. Kalau diklik dia akan menampilkan map. Seperti itu saja untuk seterusnya. Seperti di Jang juga seperti itu. Kalau karakternya trigger objeknya, dia bisa memainkan animasi seperti memungut sampah. Lalu untuk red star buttonnya, kurang lebih dia hanya logika kodenya hanya klik atau trigger. Watch control juga sama, klik, kalau diklik dan aktif dia monitoring TV. Seperti itu. Mungkin hanya sekian aplikasi 3D yang saya buat untuk pengerjaan final project Grafcom ini. Saya di sini mementingkan aspek realistisnya seperti lighting, shader, FPX, dan lain-lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.